Halo. Halo bro. Halo. Wah, gila, gokil. Thank you Bang, udah mampir di podcast di 12 menit aja. 12 Thank you. Karena kalau 15 menit mau closingan. Iya, 12 menit terakhir gitu. 12 menit terakhir ini. Thank you banget di podcast Bincang Asik dengan Adi. Masih di program kesayangan kalian Bincang Adi nih. Kayak gitu. Bang Kevin. Yep. Apa yang buat seorang Bang Kevin bahagia? Tapi sebelum dijawab jangan lupa langsung beli order mic yang sebagus ini Bang Kevin ya di Game Boy ID kayak gitu nih. Thank you banget buat Kodimas. Pokoknya nanti banyak peralatan-peralatan apapun ada di sana ya. Lengkap banget. Wah, pokoknya mau buat earpod terus headset banyak pokoknya lengkap banget. Thank you Kodimas. Oke. Mantap ya. Lanjut Bang. Apa yang membuat seorang Bang Kevin bahagia? Bahagia. Apa sih sebelum itu apa sih arti bahagia menurut Bang Kevin? Kalau menurut saya mah bahagia itu gimana cara kita itu dapat menikmatinya. Anjir. Begitu. Dalam. Oke, sebelum kita ngomongin bagaimana cara kita menikmatinya, tapi kita setuju gak bahwa bahagia itu sederhana? Menurut Bang Kevin setuju gak? Setuju. Setuju. Oke. Apa yang dimaksud menikmati itu Bang? Kalau boleh tahu. Menikmati itu gini. Jadi di saat kita ingin menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai, menghabiskan waktu apa yang kita hobi, yang kita senangi gitu. Berarti apapun itu ya? Apapun itu yang kita inginkan bisa dilaksanakan. Oh, menarik. Dan kalau misalnya gue boleh nanya, kan tiap orang punya bahagia masing-masing. Iya. Satu aja, apa yang buat Bang Kevin bisa sehappy-happynya itu apa? Kalau untuk saat ini bisa menghabiskan waktu dengan istri, gitu. Terus bisa bermain game sepuasnya. Wah, gokil. Itu bahagia. Lu suka banget main game? Suka banget. Oh, gitu. Satu game yang bikin lu bahagia apa? Sejauh ini mah Dota. Dota ya lu. Suka Dota lu ya? Suka. Oke. In your team. Kenapa tiba-tiba Kenapa tiba-tiba kita nunjuk pemain Dota aja? Nunjuk aja siapa tahu mau main bareng kayak gitu. Oke. Lu suka game ada bikin yang hal lu happy kayak gitu ya. Berarti cara healing lu itu kesana game juga ya termasuknya. Iya. Jadi nggak tahu kenapa gue kalau misalkan main game gitu ya, itu bisa menenangkan pikiran gitu. Gitu. Yang tadinya kejenuhan, stres gitu bisa hilang sekejap. Gokil sih. Gokil. Dan itu salah satu yang game lu suka ada Dota. Salah satunya Dota. Oke. Terus kan kalau kita ngomongin bahagia lagi tuh, kita udah setuju bahagia itu sederhana dan bagaimana kita cara menikmatinya kan. Iya. Kayak gitu. Kalau kita ngomongin secara personal Bang Kevin, tadi kan sesederhananya Bang Kevin selain main game, apalagi yang bisa bikin lu bahagia Bang? Yang bisa bikin gue bahagia tadi kan ngobrol sama istri. kalau secara Personal ya? Berarti kan sendiri nih apa? Kalau secara personal tuh gue bisa menikmati segala sesuatu dengan sendiri gitu. Contoh kayak misalkan Menarik. gue kayak jalan-jalan gitu, kayak me time lah kayak gitu. Oh, jadi lu nggak masalah tuh kalau misal lu pergi sendiri tuh nggak masalah? Gak masalah. Wow. Kan orang mengatakan banyak ya kalau berdua itu lebih happy katanya. Tapi tanpa sadar lu sendiri pun nggak jadi masalah dan itu bisa happy. Iya. Gitu. Jadi mungkin ada kesenangan tersendiri ya gitu. Jadi bukan berarti gue berdua itu nggak happy. Nggak happy. Iya, ini dan catatan ya. Oke. Gitu. Berdua bisa happy, sendiri juga bisa. Gitu. Fleksibel. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mengenal diri kita sendiri gitu, jadi kita tahu cara kita itu untuk melakukan happy itu dengan cara kita sendiri gitu. Oke, berarti runtutannya seorang siapapun yang dengar ini, kita harus mengenal diri kita dulu ya. Betul. Agar kita tahu bahagia kita tuh bagaimana, betul? Betul. Wow. Gitu. Oke. Sebenarnya karena gini sih, bahagia yang kita inginkan itu apakah itu memang keinginan kita atau itu hasrat kita gitu, ingin bahagia. Oh, beda berarti itu ya? Beda dong. Oke. Terus menurut lu Bang, ketika kita belum mengenal diri kita, ada nggak treatment atau yang mungkin Bang Kevin selama umur sekarang, bagaimana cara kita mengenal agar kita bisa mengenal diri kita sendiri? Mungkin kan ada yang bilang dengan bantuan orang lain juga bisa. Tapi kan nggak belum tentu
orang lain itu cocok, yang kita mau kenal diri kita cocok dibantu sama orang lain. Tapi kalau dari Bang Kevin sendiri, gimana cara seorang Bang Kevin secara personal bisa mengenal, oh Kevin tuh gini loh, lu ngapain waktu itu? Apakah ada triggernya atau ada sebuah cerita yang gue tuh awal kenal diri gue tuh ini, bisa diceritain gak? Kalau gue mah mungkin lebih ke ego sih. Ego? Iya. Oh, kenapa ego maksudnya? Jadi kadang gue itu kalau misalkan egonya itu menginginkan sesuatu gitu, kadang tuh bukan itu yang gue pengen. Gitu. Jadi harus kayak misalkan gue harus mikir dulu gitu, apakah ini yang gue pengen? Oke. Jadi pas muncul ego itu, lu tuh mikir lagi, nggak langsung diambil. Oh, ini apa yang gue pengen atau enggak gitu. Iya. Oh, itu menarik banget. Itu nggak semua orang bisa masuk ke proses itu kan? Rata-rata orang udahlah gue ambil aja. Jadi dia nggak mikir kayak ini sebenarnya bukan buat gue, bukan ini yang gue mau, tapi kebanyakan orang langsung ngambil aja. Kenapa Bang Kevin bisa pada akhirnya untuk ngerem hal itu? Mungkin pengalaman hidup juga berpengaruh. Jadi kayak ibaratkan dalam pengambilan proses keputusan gitu. Kayak pasti kita tuh nggak tahu kenapa kita tuh menyadari sesuatu pada saat sudah melakukannya. Gitu. Oke. Tapi kita tuh belum pernah sih. Kadang kita tuh nggak mikir sebelum kita melakukan sesuatu dampaknya tuh kayak gimana ya. Resikonya apa? Gitu. Oke. Mungkin dari situ, atau juga mungkin ya beberapa satu dan lain dua hal itu nasihat juga gitu dari orang-orang terdekat gitu. Tapi tetap ya, itu keputusan ada di kita sendiri. Oke, gitu. Catatan di garis bawahi, keputusan ada di diri kita sendiri ya. Betul. Kayak gitu. Kalau gue nanya ini menarik sih, dengan gak semua orang bisa ngerem dengan berpikir seperti itu. Kalau boleh tahu, lu dididik sama orang tua kan gimana sih Bang? Lu keras kah atau segimana bisa lu sampai dibentuk seperti ini? Kalau gue sebetulnya dididiknya amat sangat keras sih gitu. Jadi gue itu kalau misalkan dididik, kalau gue salah, ya lu tahu gue itu salah gitu. Oh, dikasih tahu nih salah lu apa? Salah lu apa gitu. Kadang kalau misalkan seingat gue ya, waktu gue kecil gitu. Kadang kalau misalkan anak melakukan kesalahan gitu, kayak ya udahlah gitu, masih kecil apa segala macam gitu. Namanya juga anak kecil gitu kan. Kadang pasti ada kan trigger yang membiarkan sesuatu itu walaupun salah tapi dibiarin gitu. Iya, jadi ya udahlah biarin aja, namanya juga anak kecil. Padahal itu nggak boleh sebenarnya kan. Mungkin di beberapa didikan orang tua kayak gitu juga sih ya, kayak gitu. Kalau dia didikan gua sama orang tua gua itu dari kecil itu gue dikasih tahu gitu. Kalau misalkan lu salah, lu harus tahu itu tuh salah gitu. Kayak gitu. Oke. Dan kalau lu benar, jangan mau disalahin. Wow. Oke. Ini berbeda ya. Kadang pada beberapa video-video kan anak-anak yang melakukan kesalahan viral gitu kan di internet. Ya, banyak yang komen menormalisasikan, ya elah, ngapain diviralisin, namanya juga anak-anak, padahal gak harus gitu kan. Betul. Anak-anak juga harus tahu bahwa itu salah. Masa ya mencuri dinormalisasikan karena itu anak-anak? Gak gitu dong. Enggak dong, gitu. Ngerti gue, kita maksudnya. harus tahu yang dia lakukan itu apakah betul atau tidak gitu. Oke. Dan lu anak berapa? Gue anak kedua. Dari dua bersaudara? Iya, dua bersaudara. Kata orang, anak terakhir tuh anak paling enak, betul nggak? Kalau gue ngerasainya enggak sih. Wow. Malah gue dari kecil itu sesuatu yang gue pengen itu bekas dari kakak gue gitu. Iya benar gitu. Jadi kayak turunan gitu ya? Iya, turunan gitu. Oke. Selagi masih bisa dipakai, kenapa enggak gitu? Udah pakai aja pin gitu ya? Iya gitu. Oke. Tadi dari ngomongin bahagia, proses lo didikan, mendetail bagaimana seorang menjadi dewasa kayak gitu. Dan terakhir, gue ingin bertanya Bang, bahwa jadi dewasa tuh menurut lo enak gak sih? Nyaman gak sih? Kadang enak, kadang enggak. Kok bisa? Gitu.
enggak apa enaknya itu kita bisa melakukan semau kita gitu. Kayak gitu. Cuman tetap tanggung jawab ada di kita. Nah, tanggung jawab Iya. ya. Jadi Jadi semakin bertambah usia gitu, Heeh. semakin mengerti apa namanya wibawa kita itu pasti diuji gitu. Sebagai laki-laki. Dan tanpa sadar tanggung jawab juga makin besar ya. Betul, makin besar. Gitu. Tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada istri, atau kalau misalkan masih belum berkeluarga kepada orang tua, Orang tua. gitu. Atau pacar, calon apa? Ya, calon istri. istrinya. Wow. Jadi Gokil. banyak tanggung jawabnya. Gitu. Jadi bukan ke diri kita sendiri aja. Gokil. Terakhir bang, ada yang mau disampaikan nggak dari orang-orang pendengar gue nih? Karena rata-rata anak muda. Iya. Kayak dari kita tadi ngomongin bahagia, proses pendewasaan, terus juga pola didik lo, terus juga tadi yang terakhir kita ngomongin tentang apa namanya, lu tuh anak keberapa, enak apa enggak. Ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman anak-anak Gen Z, milenial? Silakan Bang. Paling buat anak-anak Gen Z, pesan saya itu jangan apa namanya kecil mental. Jangan apa? Jangan kecil mental. Jangan kecil mental. Iya. Oh, menarik. Kenapa tuh? Jadi mentalnya itu harus kuat, tahan banting gitu. Nggak boleh cengeng. Lu cowok gitu. Oh. Kalau cengeng, pelernya potong. Oke. Caranya di mana? Ada lumba-lumba. Iya. Ada lumba-lumba. Oke, jangan kecil mental harus kuat. Kayaknya itu gak berlaku untuk cewek, gak berlaku untuk cowok dong. Cewek juga harus punya mental yang kuat juga lah nggak sih? Zaman sekarang harus lah ya. Walaupun dia udah berkeluarga juga ya, dia harus kuat mentalnya gitu. Menarik sih gitu. Mental dalam mengurus sesuatu ataupun ini mental detailnya. dia memiliki skill gitu ya, skill mencari duit atau apa gimana gitu. Oke. Soalnya jangan terlalu mengandalkan suami. Oke. Di saat suami kalian tidak bisa mencari rezeki, makan apa? Nah, jadi maksudnya si cewek-cewek juga punya ada slotnya juga lah ya, ada keran rezekinya ya lah ya. Betul. Oke, gue ngerti. Jadi mungkin dalam berkeluarga itu jangan apa namanya mengharapkan terlalu banyak ke suami gitu. Kalau misalkan suaminya di waktu tertentu itu nggak bisa mencari rezeki gitu, atau mungkin meninggal dulu. Gak ada yang tahu umur ya? Ya nggak ada yang tahu gitu. Jadi jangan sampai hilang skill mencari duit. Wow, oke. Jangan kecil mental tuh teman-teman tuh general banget. Kayak sekarang kan lagi rame-rame, aduh SNBT gue gak lolos gitu, gue jadi masuknya swasta. Lah kenapa harus minder ya? Dan di swasta juga bisa sukses punya tangganya ya kan? Jangan kecil mental tuh yang di swasta, ya kan? Bayar UKT juga kerja masih bisa kok. Betul. Gitu. Kayak gitu. Jadi jangan kecil mental. Kayak gitu. Ini menarik banget. Segala rezeki itu udah ditentuin. Nah ini. Gitu. Gimana waktunya aja kita dapat rezeki itu. Pasti kita bakal datang kok. Percaya. Asalkan nggak? Asalkan usaha bener kan? Iya dong. Doa juga. Asalkan doa dan niat harus balance. Gitu. Dan jangan lupa gitu minta izin orang tua. Gitu. Nah ini nih. Kayak gitu. Berarti dari zaman dulu kakek moyang kita, Bang Kevin bocil, gua bocil, ini Mas Bilal, Bang Dian bocil kayak gitu. Berarti doa orang tua itu penting banget ya. Minta doa Penting banget. Sumpah. Ini Gitu. Percaya sama gue itu penting banget. Kayak gitu. Doa istri, doa orang tua itu amat sangat penting. Lu mungkin pasti nggak akan percaya awalnya. Itu, tapi nanti lu bakal dapet itu rezeki. Percaya sama gue. Kalian yang pada putus asa ya, yang belum dapat kerjaan atau belum dapat pintu rezeki gitu, pasti nanti bakal dapat. Percaya sama gue. Gitu. wow, oke. Mau itu lu baru bisnis apa segala macam, bisnis lu gagal, bangun lagi gitu. Ujung-ujungnya apa? Lu pasti dapat rezekinya. Kayak gitu. Kesuksesan pasti bakal dapat. Sepowerful itu doa orang tua ya? Iya. Orang tua, istri, kerabat, temen, apapun itu, adik.
Oh, berarti sambungannya dengan memanusiakan manusia dong. Kita harus baik sama manusia. Bener dong. Betul. Soalnya tadi Bang Kevin bilang ada kerabat dan sebagainya. Berarti ketika kita jangan sampai kita tidak mengontrol diri kita jahat sama orang, itu bisa jadi doa yang jelek dong ya. Iya, doanya jelek gitu. Berarti bener dong, kita harus baik ke setiap umat ya. Pasti itu wajib. Jangankan nggak cuman baik ya, segala lagi kita bisa membantu, kita bantu gitu. Anjir. Iya. Anjir, bener-bener. Kalau misalkan belum bisa ngebantu, yaudah nanti dulu tahan gitu. Yang penting udah niat kan, niat juga udah pahala Udah ya. niat, gitu udah pahala. Oh, gokil. Pengalaman hidup. Dah, bener. Daging banget, daging. Iya. Oke deh, ada lagi yang mau disampaikan? Paling itu aja. Oke. Harus kuat mental. Ini podcast. Jangan menyerah. Tuh, nah ini nih, ini juga dari ke gue juga Bang. Gue selalu bilang gue gak boleh nyerah, gue terus harus berusaha yang terbaik. Iya. Balas budi ke orang-orang yang baik sama gue kayak gitu. Wajib, itu pasti. Semuanya masuk dan cocok kayak gitu. Oke, thank you Bang Kevin udah mampir di podcast dadakan dan mic baru dari Kodimas. Gila, sotkal Kodimas, kita sambung Game Boy ID. Pokoknya cocok semuanya bagi kalian yang lagi nyari gadget atau apapun itu, aksesoris semuanya ada kayak gitu. Thank you Kodimas kayak gitu. Dan makasih buat Bang Kevin, lancar apapun yang sedang diusahakannya, sehat selalu kayak gitu. Salam buat yang di rumah, Ya. apapun itu dari keluarga dan semuanya. Doa-doa yang terbaik. Gua Adi masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Gua Adi pamit. Kevin pamit. Oke, thank you. Bye bye. Bye bye.